pagi-pagi nih mau berangkat ke Untar. Terus kecelakaan tuh. Untung dagangannya nggak tumpah, nggak jatuh, ya aman. Cuman nggak nyadar kakiku kayak nyeri-nyeri begitu sampai parkiran kayak, itu darah udah netes kemana-mana. Oh ya? Terus udah gitu ya udah telepon temen KMK lah ya, pas pagi-pagi kosong. Mereka langsung buru-buru bantuin, daganganku ditaruh sama mereka ke sekre. Terus akunya tetap kelas, nunggu klinik Untar buka. Terus di kelas kayak, ngapain tuh orang kecelakaan masih kelas gitu kan. Terus udah gitu ya udah jam 10 janjian sama ini harus segera ke rumah sakit ya, takutnya tetanus gitu kan. Yaudah ditemenin tuh ke Sumber Waras. Nah pulang dagangan udah habis 600 ribuan atau berapa gitu kayak. Pas Covid itulah, jadi ini pas Covid yang membuat semuanya berubah lah ya. Semua berubah. Serba online, terus nyanyinya di mute gitu kayak. Apa ini? Aneh sekali. Ya udah pas mau balik lagi pun udah baru orang-orangnya. Jadi pas mau balik lagi kayak something lost ya? Lost, betul. Orang-orang yang lama-lamanya udah pada merit, udah ya beda lah, udah gap gitu kayak selalu balik kayak beda nih feel-nya gitu. Ya udah hari itu memutuskan enggak ikut komunitas sampai tahun 2025 ini nih. Oh jadi baru kembali lagi. Lu pas comeback gitu ya, lu bakal expect secepat itu nggak sih jalannya untuk pelayanan lagi gitu loh? Jujur enggak, karena tadi benar-benar pengennya di umat lah. Iya. Jalannya lah maksudnya. Jadi ikut aja, pengajarannya bagus, pas ikut beneran bagus. Terus sama yang barengan ikut pengajarannya malah jadi kayak jadi seru ya mereka, karena merekanya gitu saya bertahan dan sampai sekarang. Ntar lagi pelantikan 1 Desember besok ini nih. Selamat ya. Selamat di ladang yang baru ya. Mantap ya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lu Mental Podcast by Dunkin Alto Media. Di episode kali ini kita kembali kedatangan alumni KMK Adiatmaka Untar, teman lama gua, sekarang pelayanan di PD Fiat MBK atau PD OMK-nya MBK, Paroki Tomang itu guys. Dan namanya Stephen Paulinus. Sebenarnya episode ini tadinya kita mau sharing mengenai pengalaman cari dana. Karena Pau ini panggilannya itu hobinya dagang. Jadi dia banyak pengalaman di bidang pencarian dana, di kepanitiaan dan banyak kegiatan-kegiatan cari dana lainnya lah di KMK Untar saat itu. Tapi ternyata karena udah lama gak ketemu, kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada pengalaman yang jauh lebih seru daripada sekadar sharing pengalaman cari dana, yaitu cerita comebacknya dia pasca pandemi. Dia sempat nggak berkomunitas, sebelumnya dia sempat pelayanan selepas dari Untar di salah satu kategorial, dan dia sempat vakum selama 5 tahun dan akhirnya sekarang bulan Desember ini dia balik lagi melayani di PD Fiat MBK, parokinya sendiri. Seperti apa ceritanya? Tonton terus guys sampai habis supaya nggak kehilangan konteksnya. Seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share videonya. Komen juga kalau misalkan mau ada usulan ataupun mungkin tema-tema yang menarik lainnya, atau siapa tamu berikutnya yang mau diundang, boleh di-share di komen. Dan tanpa berlama-lama mari kita sambut Stephen Paulinus dari PD Fiat MBK. Enjoy the show. Oke guys, setup baru. Terima kasih untuk yang di belakang layar ya. Iya. Shout buat arah gitu. Pip. Ya kita balik lagi ya setelah sekian lama, setelah vakum gara-gara drama pergigian gue. Campur gigian tidak kunjung kelar. Dan ya kali ini kita kedatangan teman lama. Lama, long time ago in Bethlehem. Setelah kemarin ada yang dari Adiatmaka, sekarang another apa bilang? Disciple Adiatmaka. Dan ini beda angkatan ya. Lebih senior daripada yang kemarin dia. Ya. Stephen Paulinus. Pau, bener ya? Jangan akrab Pau. Gimana kabar? Baik, sehat. Ya. Terutama sehat sih. Sekian lama, berapa tahun? 2 tahun. Terakhir ketemu 3-4 tahun kali? Enggak ya, lebih. lulus tahun berapa? 2015 Mei. Ya.
Kayaknya gue ketemu lu terakhir 2015 juga. 5 tahun, Iya. 10 tahun. Jangan tanya Koro berapa kayaknya masih lebih sering ketemu Ada. Koro Iya, daripada iya. ketemu gua. Iya. Gua kan ada jauh di sana. Di sana. Jadi so far kabar baik, wow. Makin Baik. kayaknya sekarang makin Iya, dia makin sehat nih, aware kelihatan. sama kesehatan. oh iya, mantap. Terus sekarang kesibukannya ngapain sebelum kita nanya nih. Saat ini kesibukannya adalah Masih kerja di insurance prudent. oke. Terus ya sekarang karena mulai nge-gym, jadi pagi-pagi pasti nge-gym. Oh, pasti Tapi bolong-bolong. Oh. 2 bulan Belum pertama. rutin, belum Oh, 2 bulan pertama. 2 bulan pertama aja yang semangat banget. Sekarang udah mulai bolong-bolong. Kalau diajakin baru. Kalau yang ngajakin batal, ikutan batal. Oh. Oh, jadi tergantung siapa yang mengajak ya. Oh. Yang ngajak sih udah pasti ada. Udah pasti ada. Kalau dia nggak bisa ya udah ikutan nggak bisa. Oke, Semua ada oke, prosesnya. Oke, mantap. Thank you ya sudah datang ke sini, guys. Jadi ini tamu yang luar biasa nih. Kita mau cerita banyak nih sama Pak Pau ya. Kita panggilnya Pau. Ini dulu identik dengan apa bilangnya? Cari dana. Oh, Identik dengan gini, dulu pernah ada bercandaan ya. Di ada maka selalu ada orang yang hobi cari duit. Katanya begitu. Bener kan? Iya. Dan setelah lu lulus kan udah ada di kadir tuh. Siapa lagi yang nanti Begitu. the next power Ada lagi, penerusnya, next ya. power, ada penerusnya segala macam. Terakhir gue main kadir makan ada orang kayak gitu lagi. Oh. Satu tapi mungkin nggak bisa disebut namanya. Ada yang angkatan-angkatan yang baru-baru itu. Ya. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya waktu itu lu aktif di Adit Maka tuh dari awal dari semester Iya, dari masuk kuliah awal langsung. Waktu itu ngambil jurusan apa, Pak? Ilkom. Oh, Vkom ya. Hmm. Komunikasi ya. Komunikasi. Oke. itu gedung yang bikin kesenjangan sosial sama Sama yang lainnya. sama Paling FP. bagus. Paling bagus. Paling adem. Dan itu juga masih baru kalau nggak salah ya. Betul, belum Iya. akreditasi waktu Belum itu. akreditasi ya? Hmm. Oke. Nah, terus Berarti lu masuk tahun 2011 ya? 2011 tuh. 2011 ya? Oke. why kenapa waktu itu langsung terjun ke Adian? Mungkin karena terbiasa ikut komunitas kali kok. Karena waktu kecil kan memang si papa mama suka ngajakin ke lingkungan. Oh. Om tante gitu, lingkungan lah gitu kan. Terus ikut Mudika waktu zaman SMA. Nah ya udah mungkin pas kuliah nyari kayak ada kegiatan apa di kampus ya, oh Di ada kampus ya, KMK tuh, keluarga Muslim Katolik. Ya. Udah mampir ke pintunya itu, tok Atau masuk. sowan ya, PC. Dulu apa? Tapi di Paroki MBK kan ya? Paroki MBK Dulu apa ikut? ikut itu sebelum- OMK. Dia pernah jadi ketua OMK juga. Oh, oke. Oh, ketua MK wilayah Di atau wilayah. Wilayah. Pernah. Dia megang beberapa lingkungan nih. Akhirnya kita Wah. dapat guys yang mantan ketua wilayah ya. Ketua OMK wilayah. OMK Bukan kalau wilayah. ketua wilayahnya lebih berat lagi. Senior. Jangan. Oh. Banyak umat yang mesti diurus. Ya berarti ada apa ya Bang? Ada pengalaman lah sebelum kuliah pun udah aktif ya. Nah, lumayan. Menarik. Jalur mahasiswa baru berarti waktu itu awal masuknya Iya. perkenalan. Biasanya kan ada PMB kan gitu. Ada apa welcome party. Welcome party ya dulu ya. Iya. Oh, Seru. merasa welcome nggak? Welcome. Oh, terus? Emang seru kok Adiat. Seru. tuh. Ada itu seru kok. Iya. Dia termasuk yang beruntung ya masuk pas di ketua yang memang oke pada saat itu kan. Niken ya. Iya Niken. Iya. Oh, Niken ya. Itu BPH-nya solid Iya. banget sih. Shout out to Niken. Ketua Adat Maka periode 2000. Niken wakil 11. ketuanya Novika. 11. Novika? Iya, oke. Bener ya? Niken dan varian ya. Wakil Enggak satu dong. wakil dua. Nggak ada kan? Wakil dua. Kemarin Nggak ada. itu Nggak ada. apa sih? Nggak ada. Bidang Cuman satu. kabit kayaknya. Iya, kabit satu. Kabit. Iya. Oh, Nggak ada. Oh, oke. iya, mantap. Menarik. Berarti setahun apa namanya jadi anggota biasa ya. Jadi apa namanya? Jadi kayak macam Jadi umat loh. iya jadi umat jadi anggota biasa aktivis Aktivis ya betul. Oke. And then happy kah pada waktu itu untuk berkomunitas untuk atau gini ngapain aja waktu jadi aktivis Yes. Kalau jadi setahun aktivis, pertama itu ya banyak ikut kan banyak kegiatan tuh ada kayak Fioretti yang bikin Media, tulisan, majalah. emang ikut itu awalnya, terus ikut teater nggak ya? Ada, tapi kayak Teater bantu-bantu ada? lah dulu. Apa namanya teaternya dulu? gue lupa Ada lah ya dulu. Oh ya Creative Ministry. Oke. oh ya under creative ministry Terus ya tiba-tiba
pokoknya serba bisa dah. Disuruh Oh, jadi semua lektor masuk aja ya? Iya, juga. explore semua. Jadi lingkaran itu langsung dicoba semua ya, explore ya. Padus dong yang enggak, karena Padus enggak? nyadar kayak suaranya jelek gitu. Oh, itu doang ya Padus ya. Padus ya? enggak. Tapi sekarang jadi singernya. Ah iya. Makanya sudah ada sebenarnya. Tapi sadarnya setelahnya. Mabok kalau ikutin semua kok. Iya, mabok ya. Oh gitu ya. Banyak kegiatan banyak. Oke. Jadi specialty waktu itu nyari dana ya? Enggak sih, sebenarnya kalau yang gua waktu itu gua ikut ikut Adiat Maka kan gua termasuk belakangan yang masuk kayak ketemu dia itu lebih ke identiknya aja sebenarnya gitu, bercandaannya kan, karena tiap kali ketemu dia tuh selalu menawarkan sesuatu buat Karena emang diperjualbelikan. itu dagangan pribadi. Iya. Oh, awalnya dagangan pribadi. Iya. Nasi uduk. Dari SMA. Ya nasi uduk ya. Bener kan? Dari SMA itu jualannya iya. sebetulnya. Oh ya? Dari SMA. Iya, SMA kelas Oh. berapa ya? SMA kelas 1 bahkan kayaknya. Jadi kebeli motor pun dari hasil Dari situ? Iya, jual nasi Oh ya? uduk. Mantap. Mantap loh, ini dagangnya, jiwa dagang itu dari SMA ya? Dulu belum ada GoFood. Kalau ada GoFood mungkin Sudah kalah. skala. Iya. Oh. Mungkin gua terinspirasi dari Wow. Oke. Jadi dagang itu akhirnya berkelanjutan di kuliah. Oke, berarti sebenarnya memang aktif ke komunitas, terus dagangan juga bisa ditawarkan ya waktu itu ya? Iya, karena ya makanan kan semua orang Iya, perlu. semua Terus ya itulah. Maksudnya juga ternyata tidak mengganggu kegiatan kuliah juga. Oke. Tetap bisa lulus on time. Oke, terus? Dapat uangnya, nggak perlu minta uang jajan sama orang tua juga. Tapi aku tanya, ada stigma gini gak sih, Pau? Oh, berarti Pau ikut komunitas ya karena pengen dagang aja, kan ada stigma seperti itu dong. Oke, Ya. ada orang yang mungkin ada orang yang nggak tahu ini sifat dasar manusia antara jealous atau apa, sehingga merasa ya Pau kalau ikut komunitas karena pengen dagang aja. Oke, nah menurutmu stigma ini yes or no? Point view Dulu nggak ngerasa karena Serius? iya nggak ngerasa. Malah ya udah memang pada nyariin gitu kayak, oh ada apa hari ini makanannya gitu. Jadi nggak yang kalau di SMA dulu ada yang ngeledekin kayak uduk, gini manggilnya bukan Papa tapi si uduk. Tapi kalau pas kuliah enggak sih, mereka support malah. Support ya. Oh, beda market, beda age soalnya generasinya udah beda. Tapi kamu sendiri nggak ada problem dengan itu ya, maksudnya hebat loh maksudku. Karena kan di saat anak-anak belajar fun segala macam, oke, kamu masuk suatu organisasi masih memberi diri, tapi jualan sempat gitu, maksudnya sempat jualan dan nggak malu. Wah, mungkin kalau sekarang kan university sekarang pakai sosio semua tuh, entrepreneurship nih. ya. Entrepreneur apa, sivil, entrepreneur ekonomi gitu ya. Jadi jualan oke, tapi zaman dulu kan kayaknya tabu gitu ya. belum jadi tren lah. Iya, belum jadi tren. Karena kok bisa kamu nggak melawan rasa malu itu ya, maksudnya? Kalau malu sebenarnya ya enggak, karena kan awalnya Sudah yang biasa. zaman SMA itu tinggal nerusin. Cuman kalau tadi Koko bilang di komunitas itu bisa stigma itu nggak ada, mungkin gara-gara aku ngerasa akunya udah memang memberikan diri dulu, maksudnya aktif lah di situ, memberikan apa yang aku bisa, ikut kegiatan ini bantu itu bantu gitu. Jadi dengan sendirinya orang ngelihat ya memang nih orang tulus gitu kali ya mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Itu kan jadi BPH juga kalau nggak salah setahun kemudian ya. Ya itu karena bapak ini waktu itu inget nggak kok? Nggak inget loh. Aku sih harus nggak inget. Ada, maksudnya kan kayak aduh jadi umat aja lah atau jadi aktivis aja gitu kan. Iya. Nggak mau yang terikat panjang gitu. Karena kan tuh butuh komitmen dan drama pastinya atau apapun itu. bener. Aku kan konsul sama Oh, Koko ya? gitu. Iya. Waduh, lupa guys. Maaf ya. Berapa Umur tuh? guys, Ya, umur. 2011. 11. Oh ya? Kita sempat ngobrol ya waktu itu ya? Jadi Maaf ya, apa guys. gitu ya? Oh, waktu itu jadi apa ya? Eksternal Atau bukan. Eksternal deh kayaknya sama siapa ya wakilnya? Koro ya? Atau sebenarnya kan soalnya tahun depannya menjabat lagi. P dan K. yang tahun depan ya? Tahun yang awal P dan K, tahun depannya eksternal masalah. Eksternal. Oke. Oh nice. Oke. Mantap. P Saya dan baru K-nya tahu, berarti saya daerahnya kaget di saya. kan? Iya, Eksternalnya di daerahnya Cynthia. Cynthia. Oke. Dan tapi diandelinnya pas buat cari dana. Eh, Karena paling bisa Udah fleksibel stigmanya. waktunya.
Sorry, tapi gini kok. Ini aku penasaran nih. Setelah kamu lewati fase ini, masuk nih BPH. Oke, kamu kan selalu nyari dana ya. Kalau orang saat ini suruh cari dana itu kayaknya berat sekali. Iya. Karena kan dana event itu, maksudnya dana untuk kegiatan kan besar ya. Buat kamu waktu itu oke-oke aja? Karena rame-rame jalannya. Ya memang adalah satu Ini kali. gede nih. Gede nih dana dicari nih. Targetnya besar nih. Kita waktu itu jalannya sih mikirnya nggak kayak targetnya karena jualan sukarela. Waktu itu cara jualannya sukarela tuh, jadi bisa dapat berapa aja di luar ekspektasi. Kalau di target kan kayaknya kayak jadi beban ya, beban dapat segini gitu kan. Nah karena sukarela jalannya rame-rame enak, cuman memang keterlibat, maksudnya kan nggak semua mau terlibat, jadi kayak beberapa kali kayak yang terlibat cuman itu lagi. Oke, bener. Ya. Itu mulai ngerasa kayak kok gue lagi, kok kita lagi gitu. Ada feel kayak gitu aja. Ada ya, ada. Tapi di luar itu ya menikmati lah sebenarnya. Betul, seru aja lah. Seru ya. Seru. Pengalamanmu ya, aku pengen tahu nih. Karena konser kan beberapa kali di dana ya, kok. Buat yang lain guys, jadi kalau misalnya di organisasi cari dana jangan berat dulu nih. Nah aku pengen tahu kalau kamu menjalani ini terus what benefit yang kamu terima akhirnya? Eksplorasinya apakah? Atau buahnya lah, Atau iya buahnya dari situ. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, oh gue bantu deh dana, kadang orang mundur, dana, tar dulu ya, nggak jadi, mundur teratur nih. Nah gimana supaya teman-teman yang di luar sana, kalau sudah berorganisasi, terus dikasih tanggung jawab dana, mereka berani kayak kamu. Dan buahnya apa? Kalau yang aku rasa sih sebenarnya yang penting jalannya happy aja, enjoy gitu. Jadi tadi jangan merasa kayak ditarget atau beban harus capai target sekian atau apa gitu kan. Cara cari dana sekarang juga banyak. Aku lihat sejak dulu kan cari dana jual bunga tuh dari resto ke resto masih boleh. Ya, Ada yang dulu banget yang ngamen, tapi ngamen udah kayak beberapa tempat nggak bolehin gitu kan. Terus udah berubah lagi sempet kayak yang souvenir tuh dulu ada. Ada merchandise ya. Ada lagi waktu itu paid promote pas zaman mau covid gitu tuh di bawah-bawah gitu. Aku udah luas sih di Wah itu situ. aku udah nggak ikutin. Banyak itu efektif juga tuh, jadi kayak IG-nya kita dipakai buat promosin Endorse. satu apalah gitu, endorse. Maksudnya ide tuh pasti ada aja. Benar. Iya, gue inget. Nah, ada yang pakai cara itu. Cuman tadi maksudnya dengan cara yang banyak itu kitanya ngelakuinnya sama-sama rame-rame kok, jadi bawahnya happy gitu. Terus yang aku dapet ya tadi sih, jadi lebih berani ketemu sama ya orang yang baru dikenal atau apapun gitu. Terus juga ya ternyata lebih menghargai bahwa uang itu tidak mudah. Jadi Bersyukur. betul, jadi kita lebih bisa apa ya, terukur gitu, ngeluarin uang nggak sembarangan gitu, karena nyarinya tidak mudah gitu. Dan buat ketua panitia dan bagian acara ya kan, ngitung yang bener ya kalau gitu anggaran ya. Ini sudah berdarah-darah Iya. ini. Nggak sampai berdarah, paling kehujanan ya. paling ditolak, dikasih salam 5 jari gitu doang. Salah 5 jari. Oke. Nggak dulu. Dan itu impact nggak sampai sekarang di dalam pekerjaanmu? Ya maksudnya sekarang Pavo ini ada di apa namanya AD ya, sebagai agency director ya. Impact nggak sih sebenarnya? Pasti ya. Apa yang kamu rasakan langsung? ya tadi contoh. people skill-nya, terus PD-nya jelas. Mungkin aku dapat privilege dibandingin teman-teman yang nggak ngalamin cari dana atau apa. itu. Pasti. Tuh guys, banyak loh ternyata soft skill-nya terasa ya Po ya. Yoi, betul. Oh mantap. Dan kesempatan dipercayain itu juga satu hal yang nggak orang punya gitu. Maksudnya, yuk cari dana, nggak semua mau dapat kesempatan mau diajakin untuk itu gitu. Justru kalau diajakin dan punya waktunya, gas aja menurut aku ya. Oh kayaknya gue akan terpanggil cari dana ntar lagi habis dari Iya ada event apa tahun depannya? Terus saya langsung ngelamar, nggak usah ini repot-repot, saya jadi cari dana. Tapi kalau sekarang gue bukan yang cari dana, donatur. Tapi gue mau nanya, lu tapi di kepanitiaan emang pernah ada di bagian dana nggak sih waktu itu? Pernah. Sering. Gue cuma ini lupa inget kan, seinget gue beberapa kali deh, nggak cuma sekali gitu kan. Makanya seru. Memori itu ada, gue inget kayak pernah di satu timin sama lu jualan apa waktu itu kan di Bunga kali. bukan yang di luar, yang di kampus. Oh, yang di kampus. Bakpao. Cistik. Oh, cistik Evata. Cistik khas Lampung ya. Iya. Itu makanya gue tuh kayak
ini memori salah ingat apa enggak, tapi seingat gue pernah ada di kepanitiaan lu di Dana gitu, walaupun nggak tahu lu sebagai koordinator korbitnya atau bukan ya itu. Cuma gue salut dari lu sih apa namanya kegiatan Jadiat Maka kan bukan kegiatan yang ya apa ya itu kegiatan yang padat lah bisa dibilang kan, dan lu bisa bagi waktunya gitu loh. Puji Tuhannya bisa bagi waktu. Keliling lagi nanti habis apa namanya dagangan yang ada Maka beres dagangan lu sendiri ya kan? Dagangan gue belum habis nih, yang lain belum. Tapi habis loh. Habis juga ya? Pokoknya ditinggal di sekre lah kalau nggak itu gitu kan. Tau-tau udah ada aja keisi kayak kantin kejujuran. Oh, jadi pada waktu itu sudah dipraktekkan? Apa tuh? Kantin kejujuran. Iya. Jadi kamu cuma titip di sekre ya waktu itu ya? Iya, aku kelas. Kamu kelas, balik, sekre. wih udah susut tapi duitnya nambah, woi. Oh ya? Iya. Lu sediain gitu nggak sih waktu itu kayak ada kotak gitu yang lu tempel gitu? Lupa sih. Gue inget, pokoknya ada tempat bayarnya aja gue inget tuh. Oh. Taruh situ duitnya. Oh lupa gue. Oh iya, taruh ya di situ ya? Iya, taruh situ duitnya, gue inget banget tuh. Oh menarik ya. Jadi sebelum sekarang nih apa namanya kantong kejujuran ya? Sudah dipraktekin sama dia. Wah kreatif keren Pau keren. Tapi waktu itu bagi waktunya gimana? Lu kan ada kelas juga kan? Ada kelas. Ya pagi kan bangun pagi jam 8 karena kan itu dagangan orang gue beli putus. Jadi ya udah nanggung habis ya udah nanggung sendiri. Itu putus? Iya beli putus. Yang uduk itu? Oh iya nasi uduk, nasi tim apapun itu. Putus semua? Oh guys, karena sekali beban besar tuh. Sendiri nah, lah. Terus ya udah bawa sesanggupnya lah, maksudnya kan pakai. Ya maksudnya secara keukur lah. Terus ya udah tawar-tawarin keliling pas jam apa istirahat kuliah itu, tawarin keliling sampai ke kampus ekonomi juga pernah keseberang. Iya. Oh ya? Pernah keseberang gitu. Tapi gue pernah ketemu dulu sih di bundaran. Ngapain Pau? Bawa kantong. Sudah istilahnya kalau zaman sekarang bahasa salesnya guys udah canvassing. Iya nggak kenal betul. Iya nggak kenal. Mau nggak nasi uduk ini gue bawa kalau belum makan. Betul. Iya. Wah, appreciate dong ini appreciate sekali ini. Tapi ya gue pernah ketemu dia di kampus 2 waktu itu. Oke. Jam UKM kan kalau salah. UKM. MKU. UKM salah. MKU ya. Betul. Menarik. Ngebagi jamnya itu sih yang keren sih, kayak bisa aja, dan kayak bisa jumper juga hampir nggak pernah bolos. Iya. Iya kan, di tengah yang kayak itu peluang loh, maksudnya jam kosong kalau mau keliling kan bisa kan. Betul. Tapi dia lebih milih buat ikut jumper. Ya, itu salutnya gue sama dia. Keren, tapi nggak juga sih waktu itu ya kalau di jumper. Kalau kadang-kadang pernah jadi lektor, pernah jadi yang menerima umat apa? Umat Asyar juga. Ini definisi serba bisa. Iya. Kalau gak ada ya. Ingat-ingat juga gila dulu kok sanggup ya. Iya. Sekarang kalau ini kayaknya ngulang itu kayaknya, waduh. Ada nggak ya? Bisa ya? Iya, gitu ya? tenaganya, waktunya. Oh iya benar juga ya Po ya. Itu yang kerennya sih maksudnya. Dan apa namanya? Dan komit waktu jadi BPH juga gitu loh. Maksudnya rapat ya datangnya sampai selesai, karena kan kalau ada beberapa yang mungkin masih baru belajar berkomunitas, ya kadang banyak komprominya gitu loh. Tapi dia enggak. Itu sih yang apa namanya, yang nilai-nilai plus yang gue lihat selama gue bareng-bareng lah waktu itu ya. Walaupun kita beda bidang ya. Kayak gue di tim PD kan waktu itu kan, jadi lebih banyak di kampus 2-nya daripada di kampus 1-nya. Lu ada pengalaman nggak, maksudnya kayak waktu itu gue pernah dengar lu cerita yang masalah pernah kecelakaan ya katanya, terus dibantuin sama, ini lebih ke ini sih, experience di Adiat Maka yang mungkin buat teman-teman yang belum pernah berkomunitas atau belum akan berkomunitas gitu ya, atau akan berkomunitas, ini satu cerita yang bagus, mungkin boleh lu share sih gitu. Ngerasa kayak family kali. Jadi waktu itu kan pagi-pagi nih mau berangkat ke Untar, terus kecelakaan tuh. Untung dagangannya nggak tumpah, nggak jatuh, ya aman. Cuman nggak nyadar kakiku kayak nyeri-nyeri begitu sampai parkiran, kayak itu darah udah netes kemana-mana. Oh ya? Iya, sepatunya bolong, ketancap sama footstep motorku sendiri patah. Iya. Terus udah gitu ya udah telepon teman KMK lah ya, maksudnya kayak Aldi, Leo gitu yang pas pagi-pagi kosong, mereka langsung buru-buru bantuin daganganku ditaruh mereka ke sekre. Terus akunya tetap kelas karena nunggu jam 10
nunggu klinik Untar buka, pikir maksudnya ya udah paling deket klinik Untar dulu deh. Iya, pertolongan pertama ya. Nunggu dulu tuh. Oke. Terus di kelas kayak, ngapain tuh orang kecelakaan masih kelas gitu kan. Iya. Terus udah gitu ya udah jam 10 janjian sama Leo ditemenin ke si kliniknya bilang ini harus segera ke rumah sakit ya, takutnya tetanus gitu kan. Yaudah ditemenin tuh ke Sumber Waras sama si Leo gitu. Nah pulang-pulang dagangan udah habis, dijualin sama si Aldi. Oh ya? Sama yang lain lah, pokoknya yang nggak tahu ini udah habis 600 ribuan atau berapa gitu kayak. Maze ya? Iya maksudnya Terkejut ya? kan nggak ngomong minta tolong di awal karena udah panik kecelakaan. Terus nggak expect itu juga kayak nggak habis kayak ya udahlah hari itu kayak hari yang sial aja lah gitu kan. Tapi ternyata kayak wow habis dengan sendirinya gitu. Itu bring bless ternyata ya. Blessing. Dan solidaritasnya sih yang kalau gua sering cerita tentang pengalaman gua di Adiat gitu misalnya ya, tentang solidaritas. Ini satu cerita lain lagi nih dari mungkin point of view yang berbeda dan dari kejadian yang mungkin sedikit agak dramatis mungkin ya kan. Karena konteksnya kecelakaan gitu. Tapi ya memang dua orang tadi nama yang disebut itu Aldi sama Leo itu memang orang yang lumayan sering standby ya di sekre ya gitu loh. Jadi kalau mereka bantu, gue nggak kaget dan emang mereka biasanya emang ngebantuin sih gitu. Keren Leo sama Aldi. Jadi guys ternyata di kampus tuh banyak orang baik, malaikat. Nah, tinggal kalian menemukan tempatnya di mana. Benar ya? Oke. Jadi nggak semuanya itu normal-normal saja. Ada yang berbuat baik ya memang di luar ekspektasi loh, di luar nalar gitu. Jadi carilah teman baikmu. Kirain lu ngomong carilah maka akan diberi. Salah enggak. Tapi itu jadi memori yang ini nggak sih, kalau maksud gue kayak longing ya istilahnya kayak gue lulus pun masih akan berkomunitas gitu loh. Salah satu yang membuat lu tuh jadi lu lulus juga sekarang juga aktif kan di betul. Di MBK, iya. kan gitu loh. Tapi memori dari Adiat Maka itu yang membuat lu tuh jadi tetap oke, gua akan di tengah orang-orang sekarang mulai skeptis sama komunitas gitu ya kan. Iya nggak sih? Pasti. Karena ibaratnya ya tadi lah mungkin bekal dari papa mama dulu yang di lingkungan itu OMK terus ke Adiat Maka ya tadi jadi mencari harus tumbuh di komunitas kali ya. Jadi biar hidup balance ibaratnya. Gitu. Balance ya. Oh. Tadi sempat vakum nggak sih kok? Dari Adiat terus langsung lanjut lagi atau itu KTM Komunitas Tritunggal Kudus. Oke. Berapa lama? Lama 5 tahun sebelum Covid. Dari 2015. Iya, sampai 2020 benar. Oh, 2015 sampai 2020. Iya. Itu KTM yang di mana ya? Di MPK. Berarti KTM kan ada di Kristo juga kalau nggak salah. Banyak, KTM banyak. Sporadis ya? Iya, sporadis. Banyak dia. Oh, jadi 2015 sampai 2020. Sempat jadi pelayan sel juga. Oh, di KTM tuh ya? Sempat naik pelayanan ke distrik juga. Oke. Distrik tuh megang satu Jakarta gitulah. Tapi sekarang sudah enggak? Sudah pas Covid itulah, jadi ini pas Covid yang membuat semuanya berubah lah ya. Semua berubah. Serba online, terus nyanyinya di mute gitu kayak apa ini? Aneh sekali. Terus juga setuju dengan itu. Ya udah pas mau balik lagi pun udah baru orang-orangnya. Jadi pas mau balik lagi kayak something lost ya? Lost betul, orang-orang yang lama-lamanya udah pada merit, udah ya beda lah, udah gap gitu kayak selalu balik kayak beda nih feelnya gitu. Ya udah hari itu memutuskan emang lagi ada prioritas lain kerjaan dan keluarga juga, ya udah nggak ikut komunitas sampai tahun 2025 ini nih. Oh jadi baru kembali lagi setelah Covid. Jadi 5 tahun vakum. Oh balance sih, memang balance sih Pau. 5 tahun aktif, 5 tahun vakum. Balance, makanya ini mulai dari nol ya. Oke. Berarti sekarang 2025 ini aktifnya di PD Fiat MBK. Oh MBK. Baru ya, berarti sangat baru lah. Baru bulan Februari kayaknya habis Imlek kan itu loh. Why? Kenapa aktif di
PD kembali. Maksudnya Kebablasan. enggak kan sebelumnya kan dari KTM kan kategorial ya guys. Kategorial. Sekarang kan Papua kan ada di dalam internalnya gereja. Maksudnya kan di dalam paroki kan maksudnya. Bukan suatu kategorial. Nah, maksudnya kenapa kok jalan ninjamu ada di sini sekarang? Dulu emang udah tahu ada PD ini, cuman harinya kan bentrok hari itu pas prioritas kerjaan. Senin tuh. Nah sekarang kerjaannya digeser ke Selasa. Oh oke. Jadi tahu kalau kayak ada PD MBK nih tiap hari Senin. Coba datang lagi dan masih ada wajah-wajah lama yang saya kenali. Oh ya sebelumnya kenal ya. Oke. Dan ya udah ngerasa kayak ternyata welcome kan. Kalau konotasi orang PD tuh kadang eksklusif atau apa gitu kan. Ternyata ya not that bad gitu, nggak semuanya benar. Itulah. Ya. Terus ya udah, cuman tetap balik lagi pengen jadi umat. Oke. Iya dong. Iya sih, pasti pengen baliknya umat ya. Iya. Baliknya pelan-pelan lah. Iya. Tapi tiba-tiba itu sekarang jadi sempet pokoknya diajakin ke pengajaran calon tim. Sekarang berarti dan jadi tim sekarang di tim PD-nya baru. Oh, jadi mau masuk ke pewarta habis itu. Bukan. Tapi banyak teman-teman komunitasku yang di Adiat Maka dulu ketemu lagi di sana, mereka jadi pewarta. Ya beberapa. Andrew, ya. Elena, Marcia. Oh, di MBK dan jadi pewarta mereka. Bukan mereka di MBK-nya, tapi mereka di PD. Ketemu lagi di MBK, mereka mungkin lagi diundang jadi pewarta, betul. Jadi kayak wow, mereka yang dulu saya kenal pas kuliah beraura sekali ketika menyampaikan itulah. Menarik ya. Tapi jadi ini sendiri nggak sih? Jadi kayak semacam pengalaman sendiri kayak, gue pernah lo bareng sama mereka waktu mereka belum jadi siapa-siapa gitu loh. Di mana? Ada feel. Adiat atau apa ya kan? Gitu ya. Jadi akhirnya dari feel itu muncul kayaknya pengen gue akan menjadi pewarta juga. Kayaknya nggak tahu. Lu pas comeback gitu ya, lu bakal expect secepat itu nggak sih jalannya untuk pelayanan lagi gitu loh? Jujur enggak, karena tadi benar-benar pengen jadi umat lah. Iya. Terus ya itu maksudnya bukan pinter ya, maksudnya ya jalannya lah, maksudnya jadi ikut aja, pengajarnya bagus, pas ikut beneran bagus. Terus sama yang mate-nya atau yang barengan ikut pengajarannya malah jadi kayak jadi seru ya mereka, karena merekanya gitu saya bertahan dan sampai sekarang. Ntar lagi pelantikan 1 Desember besok ini nih. Selamat ya. Selamat di ladang yang baru ya. Mantap, ya. Apa bedanya? Adiat Maka KTM, karena kan kamu pernah merasakan itu semua ya, antara di Adiat, KTM dan sekarang comeback tuh dalam paroki maksudku. Apakah ada perbedaan kah atau menurutmu apa yang kamu lihat dengan perjalananmu itu? Karena kan journey-nya maksudnya dari kan, awal dari lu mulai dari OMK terus Adiat, KTM, kategorial, balik lagi. Apa yang lu dapat itu? Apa yang lu pelajari dari? Kalau ditanya bedanya apa ya balik lagi, semua komunitas kan punya warnanya atau maksudnya ya PDKK otomatis karismatik banget, KTM ya lebih kontemplatif, banyak adorasi gitu-gitunya. Ya tapi yang didapat itu ya tadi sih, maksudnya kekeluargaan atau komunitasnya itu loh yang nggak ngebuang. Contoh maksudnya pada saat pas papa meninggal waktu itu kan masih di KTM tuh, ya mereka datang sesupport itu gitu. Terus pada saat kemarin mama setahun udah meninggal setahun, perayaan setahun, itu teman-teman PD inisiatif nawarin diri, boleh nggak kita yang ngisi untuk ujian atau apalah itu nyanyi-nyanyinya untuk perayaan 1 tahunnya ya. Oke. Jadi ya itu hal-hal yang kayak aku kalau ngelakuin sendiri atau minta tolong atau apa nggak mungkin bisa tapi mereka willing gitu buat maksudnya bukan nggak bisa guys, mungkin waktunya itu terbatas kan, jadi mungkin butuh orang-orang komunitas untuk bantu sebenarnya kan, dan mereka menawarkan diri itu yang wow. Sesimpel itulah ya. Betul. Sesimpel itu, jadi bukan karena orang-orang komunitas ini superstar itu ya, tapi sesimpel itu, cuma nawarin butuh bantuan apa ya. Dan itu udah dialami dari awal berkomunitas ya. Betul. Ya kan, betul. Dengan konteks peristiwa yang beda-beda tentunya. Contohnya tadi yang waktu kecelakaan aja, itu kan juga menawarkan diri kan sebenarnya tanpa lu minta kan, ya kan. Jadi memori itu
apa ya istilahnya ya terpelihara gitu secara nggak langsung, dan itu membuat lu kayak ya nggak di tengah tadi gue bilang banyak orang mulai skeptis dengan komunitas, dia bertahan. Sebenarnya sempet ada skeptis yang kenapa dari awal dari saklek pengen jadi umat sebenarnya ada kayak traumatis lah. Traumatis apa? Karena ya misalnya kayak pas di OMK pun pernah ada kejadian gak enak gitu, misalnya kayak jadi single fighter. Waktu itu sempet kayak periode yang dimana rame banget, banyak yang bantu, terus kan periode keduanya tiba-tiba banyak yang sibuk meritap segala jadi kayak single fighter. Berjuangnya sendiri. Ngerasa waktu itu jalaninnya biasa aja, sampai mama yang nyadarin kayak kok lu apa-apa sendiri, cetak undangan sendiri, bagi sendiri gitu kayak serba ini gitu kan. Kayak iya ya. Lone wolf ya waktu itu. Terus ya tadi di KTM juga pelayanan, berkomitmen apa segala, ya baik lagi kelas sama yang namanya bersinggungan sama orang kan itu pastilah ada aja ya, pendapat atau apa gitu kan. Ya tadi sekarang di PD pun juga belum tentu semulus itu atau selancar itu, makanya tadi memblokir diri atau pengennya jadi umat aja supaya adem-adem aja gitu kan. Tapi akhirnya ya dari pengajaran tim waktu itu dapat satu insight sih, bahwa yang kita layani ini memang orang-orang umatnya, tapi fokus atau tujuan utamanya kan melayani Tuhan, karena Tuhan udah baik banget dalam hidupku. Sampai hari ini aku masih dikasih kesempatan bahkan buat sharing di Dukin Altum ini pun juga karena Tuhan udah baik banget sama aku gitu ibaratnya. Jadi ya aku balikin lagi kebaikan Tuhan dengan apa yang aku bisa. Itu yang jadi dasar aku buat kayak ya udah tetap bolehlah melayani gitu. Mama aku juga menginspirasi. Jadi mama kan dulu jadi prodiakon yang perempuan. Pas zaman Covid tuh kan nganter-nganterin piskis ya. Ke rumah-rumah meskipun gerimis. Meskipun gerimis apa segala, meskipun warganya ada yang rese-rese gitu. Tapi tetap dia mau gitu. Bikin aku kayak ya role modelku ya mama. Papa gitu. Oke. Jadi intinya guys, kalau you slack ya itu wajar, tidak bisa di avoid. Kalau memang slack dan merasa tidak terpanggil lagi, ya cari tempat lagi yang mana Tuhan mau panggil di mana, benar ya, Bob? Ya kan? Ya contohnya Papa nih teman kita dari Adiat selesai ya sudah, enggak selalu di Adiat terus sampai lulus dong. Kan ada orang yang sudah berada di sudah lulus tapi pengennya incar terus karena punya post power syndrome gitu kan, atau enggak hanya Adiat ya guys, misalnya kan ini pengalamannya dia, atau enggak mungkin dia nggak terpanggil di KTM, oke, tapi tidak bisa kayak nggak mau merasa terikat gitu loh. Ya jadi ya kita coba fleksibel, oke, di mana yang kita bisa, yang Tuhan mau intinya gitu kan, karena ini berkomunitas adalah ikut Tuhan kan. By the way, Papa itu konteksnya tidak kayak kita orang yang terlalu di sermon apa semua gitu. Dia mau flow aja gitu. Flow ngalir aja. Tapi kayak nemu aja jalannya gitu. Kayak tadi masalah sesimpel nggak bisa ikut PD karena kerjaan di hari Senin. Sudah geser. Iya kan? Kayak lu pernah kepikiran nggak sih dibukain jalan gitu? Part yang itunya gitu. Betul. Perkara hari doang. Betul. Iya kan? Tahu-tahu bisa, ya nggak? Hal-hal yang simpel kayak gitu sih. Menarik guys. Iya. Terakhir nih. Gua gini, lu kan brandingnya hard worker banget ya. Ya kan. Lu ini nggak sih bisa mungkin share dikit gitu, kayak bukan tips ya, tapi lebih ke share pengalaman aja gitu. Kalau ada orang, gua banyak nemu gitu loh di experience gua yang sebelumnya gitu ya, bahwa orang yang sibuk banget itu dia hampir pasti nggak bisa berkomunitas gitu. Tapi lu kayaknya menembus ini stigma tersebut gitu. Kayak lu hard worker dan lu bisa berkomunitas gitu loh. Dan setiap kali berkomunitas tuh waktunya tuh nggak sebentar gitu loh, lama 5 tahun di KTM ya kan. Terus kalau di Adiat kan susah lah, di Adiat let's say memang kuliah di situ ya kan, kesibukannya semua di situ. Tapi untuk bertahan 5 tahun di KTM, KTM itu bukan komunitas abal-abal ya, maksudnya itu komunitas cukup besar juga, gampang gitu loh. Gue punya beberapa teman yang di KTM juga gitu kan. Itu gimana bisa let's say pada saat itu ya, maksudnya apa yang melatar belakangi lu tuh kayak ya gue nggak apa-apa deh capek dikit gitu kan. Ya kita tahu lah kerja udah capek ya kan, terus lu masih berkomunitas lagi gitu. Dan
terbukti bisa gitu. Gimana tuh pengalaman dulu? Mungkin teman-teman mesti ngerasain dulu sih. Jadi kalau nggak nyoba, Nggak tahu. Iya, itu awalnya memang. Back to klasik. Tapi setelah dicoba, maksudnya kita bukan cuman pengen apa ya bilangnya, tangannya gini gitu. Maksudnya gue dapat apa ya dari komunitas ini? Ya. Gue dapat market nggak ya? Maksudnya kalau dulu dagangan kita kan jualan kan. Betul. Ya, dapat market benar. Oke. bisa dapat apa ya? Tapi kita akhirnya lebih kayak oke, gue bisa berimpact apa ya untuk di komunitas ini lah gitu. Oh. Sekedar cuman kayak diminta bantu jadi usher kayak atau diminta bantuan apapun itu, kalau emang waktunya ada dan kayak ada getaran dikit, udah iyain aja dulu gitu, belajar meskipun nggak ada pengalamannya atau apa. Tapi ntar dengan sendirinya pelan-pelan memang tadi kan yang aku bilang kan nggak semulus itu, pasti ada gesekan, tapi pasti punya pilihan tuh kayak oke, gue mundur dengan kesibukan duniawi, ya bukan berarti ini maksudnya kesibukan bukan duniawi ya. Kita kan masih di dunia ini anyway gitu. Tapi maksudnya lebih kesibukan kayak orang-orang biasanya yang ngegame, nongkrong, apa gitu kan bisa aja milih itu. Ya. Tapi Ada banyak option lah ya. Beda kok ketika akhirnya punya teman komunitas tuh tetap bisa ngelakuin hal-hal yang tadi seru-seruan kayak karaoke atau apa, tapi bareng sama mereka gitu. Oke. Jadi ada fun-nya sendiri tapi bersama mereka gitu ya. At least terjaga untuk enggak mencoba hal-hal yang kalau misalkan itu dilakuin sama orang lain yang di luar komunitas, ya lu nggak akan sampai aneh-aneh lah istilahnya. Ya, betul. Berarti kan berkomunitas tidak selalu bicara tentang religiusan. Enggak, betul. Ada kayak olahraga bareng, ada bahkan ya kayak party tapi ya maksudnya yang nggak mabok-mabok gitu kayak minum just social drink atau ya kayak orange juice gitu, tapi biar tahu kayak gini gitu. Jadi maksudnya next kita harus bahas tentang apa namanya segmen OMK yang sosialita tuh. Oh iya, menarik itu. Gimana tadi? Lanjut. Tadi maksudnya jadi ternyata kita bisa ngelakuin hal-hal yang menyenangkan juga di dalam komunitas, enggak yang kayak komunitas tuh pasti gitu harus pelayanan dan lain-lain gitu. Jadi malah ketika kita pelayanan malah jadi deket sama orang lain dan ya jadi another family lagi gitu. Dan ngasah soft skill juga. Ya betul, dengan sendirinya juga soft skill kita terasa ya banyak. Perkembangan. So, Paul sebagai yang terakhir ya menurutku ada pesan nggak sih untuk anak-anak yang belum aktif di komunitas atau lagi mencari, menurutmu bagaimana? Tolong encourage mereka. Tapi banyak generasi nih, jadi kalau yang seangkatanku memang pasti udah punya prioritas lain, kayak keluarga atau ya karir atau apa gitu kan. Tapi ada kok, maksudnya ya cukup ke gereja aja tuh udah satu hal yang kayak boleh di-applause karena karena nggak semua orang maksudnya pakai waktu minggunya buat ke gereja gitu. Nah itu satu, tapi ketika dia bisa tambahin hari lagi buat berkomunitas sekedar jadi umat aja gitu, itu udah satu hal yang acungin jempolnya dua lah gitu. Terus, nah banyak kan yang aku temuin tuh di generasi yang di bawahku nih, Gen Z atau Gen Alpha atau Gen apa ya, pokoknya yang baru-baru meletak lah gitu, 17 baru punya KTP gitu-gitu kan. Karena mereka nih nyarinya adalah sesuatu yang lagi viral. Atau lagi vibes aja kayak pedal atau ya nongkrong-nongkrong di klub atau apa gitu kan. Nggak salah, tapi ya tadi dengan berkomunitas kita bisa pelakuin itu lebih fun, pedal bareng teman-teman komunitasnya gitu. Habis itu nongkrong makan atau apa, lebih seru. Dan ketika kita penat dengan kuliah, kerjaan, sekolah atau apa, punya teman-teman komunitas yang kita bisa support, cerita, sharing atau apa tuh satu hal yang bagus gitu. Jadi mulai aja dulu. Rasain dulu ya. Kayak apa? Toko video ya. Mulai aja dulu ya. Kayak Tokped. Kebanyakan mikir gitu ya. Iya. Nggak usah drama-drama dulu, jalanin aja dulu gitu. Oke. Wah, menarik. Thank you banyak, Pau, untuk waktunya ya. Singkat tapi padat. Nah ya, silakan. Boleh. Tempat lu sekarang. Boleh teman-teman. Dia Senin tapi 2 minggu sekali. Ntar terdekat ini tanggal 13 besok ada nih. Ada WLM We Love Monday kalau dia ininya nama acaranya. Mungkin nggak usah sebut tanggal tapi maksudnya tiap hari Senin 2 minggu sekali. Senin ke berapa? Seninnya di minggu ganjil.
Jadi minggu pertama dan minggu ketiga guys. Ya. Benar ya, jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Di biasa ruang Benediktus, tapi kadang-kadang pindah-pindah juga kalau dapatnya ruangan apa. GKP-nya inilah ya, GKP-nya Di Gedung Karya MBK. Pastoral MBK, betul. Gereja MBK. Jadi buat kalian yang Nonton? parokinya di sekitaran apa atau domisilinya di sekitaran MBK, nah itu boleh mampir tuh datang. Tapi lu nggak terlibat di Mayoy juga? Dulu kan Mayo Beda merit ya? nanti. Mary. beda ya? Nah, nanti ya. Sun, baru. Sun. Tahu. Amin. Oke lah, main-main ke PDMBK, ketemu Pak Bo nanti di sana. Oke, kalau gitu thank you waktunya. Sama-sama Ya. kok. Oke, thank you guys untuk ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bener? Ya, nanti juga share ya ke teman-teman yang lain barangkali ada yang butuh inspirasi tentang kehidupan berkomunitas ya kan. Siapa tahu video ini bisa membantu. Ya. Oke, sekian aja. See you guys. Bye.